we will show the video documentation that we took at the Puspa Impact Mondial Bali. Ketika kita melihat sinar mataharinya tertuju pada angka berapa, di situ kita bisa mengetahui nih Pak. Saya merasa deg-degan. Penggunaan bahasa tolong perlahan. Dari energi listrik ke gerak. Nah, ya benar, oke, boleh. Ada lagi nggak? Presentation of your trip SMP Budi Warman. Yang terhormat Bapak Ashagi Harham MHU selaku Litbang Yayasan Budi Warman. Tapi kita apakan yang paling adalah niatnya untuk bagaimana kita mengeksplor apa yang ada di anak kita, ya paling presentasi ya. Bagaimana setelah pergi ke sana melaporkan apa dan melakukan itu satu skill yang perlu kita tingkatkan ya. Apalagi untuk presentasi. Kita lihat beberapa orang yang menjadi MC yang sangat terkenal ya. Hanya beberapa menit memandu acara dapat 30 juta gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Requested for better experience knowledge because now we know the real idea di SMP. Jangan terlalu berselancar di panjang negeri ini. Pak Ashagi Harham SDMU dan BNI dan teknologi Senayan Negara dan rama-rama the free time will be experienced by Cetera. Museum Puspa Impact merupakan salah satu museum dengan jam matahari terbesar di Indonesia, serta museum dengan jam matahari horizontal dan vertikal terpadu pertama di Indonesia. Museum ini sudah mulai beroperasi pada tanggal 11 Mei tahun 2002 yang diresmikan oleh Insinyur Muhammad Hatta Rajasa selaku Menteri Riset dan Teknologi di Indonesia saat itu. Dilihat di bidang yang datang, yang kedua dilihat di lapangan yang luas, dan yang ketiga adanya sinar matahari yang cerah. Dan pula ada cara penggunaan vertikal dan horizontal sembilan. Melihat gambar sekarang. Kedua, horizontal visual dengan melihat tanggal tentang And now it's time to question and answer session. Any question so far? Seperti apa ya? Apa sih coba? Apa tadi yang menentukan tanggal itu? Iya, itu gimana? Cara bisa dijelaskan lebih detail nggak? Di bagian lapangan impact ini ada keterangan tanggal-tanggal dan angka-angka dari Pak. Nah, ketika kita melihat sinar matahari yang tertuju pada angka berapa, di situ kita bisa mengetahui Pak tanggal berapa sinar matahari. Kita nggak bisa tahu Pak bulan tanggal itu berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dapat adalah jam matahari. Salah satunya adalah alat Traveler's Konveksi. Ini adalah alat Traveler's Konveksi yang ada di Museum Puspa Impact Mondial. Saya yang digunakan untuk menjadi museum nasional Atas dan lain. Karena konversi adalah harus konversi. Berikut adalah hasil dokumentasi selama di Museum Puspa Impact. Selamat menyaksikan. Konversi energi atau arus konversi. Apa itu konversi energi? Konversi energi adalah proses perubahan sumber bentuk energi menjadi energi dalam bentuk Makanya, kalau di sini di sekitar kalian di kelas ini contoh konversi energi itu apa dicapai? Konversi energi yang ada di kelas ini saya tahu Kipas, oke. dari energi listrik ke gerak. Nah, ya benar, oke, boleh. Ada lagi nggak? Ada yang setuju lagi? Lampu. Nah, lampu berarti dari mana? Energi listrik ke cahaya. Ya, oke. Nasi goreng rasanya gurih. Dimakan di Kota Batu. Ucapkan terima kasih
Teman-teman bisa recognize as the principal of Budi Warman Junior High School. The Honorable Mrs. Nurbaiti SSI as the Vice Principal of Budi Warman Junior High School. And the honored our beloved teachers and Rita Salsha. And the last Fernanda Raisa, and finally is Prince Alta Fatolo. The first line will be present by Fernanda Raisa. The first line will be present by Nesha Rina and Rita Salsha. Baik, jadi pada slide pertama saya beserta rekan saya Jelita akan menjelaskan tentang sejarah Puspa Iptek Sandayo Bandung. Puspa Iptek Sandayo adalah bangunan pendidikan yang terletak pada kawasan Kota Baru, Parahyangan. Di dalamnya terdapat sekitar kurang lebih 120 alat peraga yang dapat dicoba dan digunakan oleh para pengunjung. Gerakan adalah alat peraga yang menjelaskan tentang keseimbangan pada suatu benda. Pertama kali saya menaiki sepeda tersebut, saya merasa deg-degan karena saya pertama kali ada di melayang di atas sepeda seperti itu. Syukran ala istimewa kama qala ali bin Abi Thalib unzur maqala wa la tanzur maqala sa'afani kawalakum min maqala. Seperti apa yang dibicarakan oleh Ali bin Abi Thalib, lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. That's all our presentation for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Abang Mr. Dr. Hadas Haji Ahyar Siombing, IPD, as a volunteer of Budi Warman Foundation. Izinkan kami mempresentasikan hasil studi lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2022. Sebelum mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama-tama, di sini saya sebagai Michelle Daniela Nelson dari namanya Sahara Bernanda. Ada Darisa Putri, Gemalia Aun Aprilia, dan yang terakhir ada Muhammad Kamil. Paskan, di situ bawahnya akan menuju ke bawah dan yang paling cepat sampai di bawah adalah bola yang berada pada lintasan yang memberikan perubahan kecepatan atau ketinggian secara drastis. The next one will be present by Gabriel. Kita dapat mengetahui kecepatan yang berbeda dari tiap lintasan dan juga kita dapat membuktikan dari hukum Newton yang kedua. Jadi contoh bola berpacu dalam kehidupan nyata sehari-hari adalah orang yang bermain bowling. Bilangnya ini Puspa Iptek dokumentasi kita selama di sana mulai dari awal kita masuk. Ini penampakan dunia dari atas. Ini lagi ada project science show dipandu oleh kakak-kakaknya yang di sana. Ini adalah penjelasan dari bola berpacu dan ini lintasannya yang dijelaskan oleh desainer. Penggunaan bahasa tolong perlahan-lahan.
astronot yang sangat presisi, mirip dengan roket yang akan ditumpangi. Kelas Yang pertama, tinggi badan lebih dari 150 cm. Yang kedua, berat badan kurang dari 70 kg. Now, we will show the video documentation that we look at the Puspa effects on the oven. Cara kerja bioskop dan sudah jelaskan semua. Dan Bapak penasaran apa misalnya Soalnya kan pakai tenaga manusia, bukan pakai mesin. itu faktor kita bikin sesuatu yang Iya. Giroskopnya itu ada berapa unitnya? Giroskop itu diaplikasikan di rumah berbagai teknologi yang sekarang dipakai. Pertama itu ada di handphone, yang kedua itu saya pernah lihat ada di Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Asik. My name Muhammad Satya Hadi Sardana, and my friend are Rafael Yoga, Zahir Benela, Naila Nur Aziza, and Muhammad Akmal Fauzan. Okay, and the first line will be explained by Zahir. Puspa Effect Surya adalah pusat pengolahan yang pertama dan teknologi yang memiliki air dalam negeri. Namun museum ini merupakan sebuah akronim. Banyak sekali alat peraga sains di dalamnya. Alat peraga di Institut Saintek berjumlah 180 alat peraga ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah alat peraga pengukir. Apa sih pengukir itu? Jadi mungkin itu adalah suatu usaha sederhana yang digunakan dalam berbagai pekerjaan berat atau pembuat kerja itu dilakukan lebih ringan atau lebih gampang. Jadi menggunakan para pekerja berat supaya dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat atau lebih gampang. Tapi 5000 sebelum Masehi, ketika pengukir pertama kali digunakan dalam bentuk timbangan sederhana. Pada 4400 sebelum Masehi, di Mesir, pengukir juga terdapat di benda mati, bahkan pada alat dan rama manusia. Nah, ini kan contohnya ada pompa air dari 50 sampai 5 cm. Nah, ibu minta kamu gambarkan. Misalkan pompa air itu bebannya di mana, kuasanya di mana, dari pembelinya. Itu mengikuti fungsi itu. Nah, oke. Itu ada di bagian sini dan di bebannya ada di sebelum Masehi itu secara ilmu pengetahuan. Bapak bisa bayangkan kalau 4440 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi artinya sebelum tahun 2024. Ya, Dan kepada Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan kami cintai. Before Group 2, we will present the result of a field study at the Sambiel Science and Technology Center Museum regarding viscosity materials. Puspa Effect Surya is a science and technology demonstration center Which has a Sambiel icon. It is a reflection of the configuration Sun, Earth, and Moon. Resminya museum ini diadakan pada tanggal 11 Mei 2011 oleh Bank Penelitian Ilmu Teknologi Indonesia dan Pengadaan Antara Jasa. Salah satu
yang bergerak dalam pengindah akan mengalami gesekan akibat dari kekenalan pengindah. Saya sering mencoba hal-hal baru, mengetahui apa itu materi yang telah saya pelajari, sehingga saya tahu apa itu diskusivitas. Saya merasa senang karena saya bisa melihat, mencoba, dan mengetahui hal-hal yang baru yang belum saya ketahui sebelumnya. Sifat kalian juga beda-beda dong. Tentu senang semua kan. Apa jangan-jangan sebenarnya ada yang pengen punya katanya nih? Oh, oke, ternyata yang materi katanya lebih menarik untuk para kalian. Kok saya dapat ini? Mengakses kalian ya? Ada yang mikir kayak gitu? Gak apa-apa kalau mau jawab. Gimana tuh Dr. Hansa Simoni adalah usia untuk dalam commission dalam perusahaan LMS itu waktu Gimana means like as the first principle of development and welcome to all of our development teachers. Welcome to the show and I'm going to introduce our perkenalkan nama saya Mulyana ini istri Sebelum masuk ke materi penjelasan sumber gravitasi, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu Museum Puspa Tek Surya. Puspa Tek Surya adalah wahana pendidikan yang terletak di kawasan Kota Baru Parahyangan pada Larang, Bandung. Puspa Tek Surya diresmikan pada tanggal 11 Mei 2002, bertepatan dengan pengumuman Hari Pendidikan Nasional. Sumber gravitasi adalah model konseptual medan gravitasi yang mengelilingi suatu benda di ruang angkasa. Semakin masif suatu benda, semakin dalam dan luas sumber gravitasi yang terkait dengannya. Matahari sangat masif dibandingkan dengan benda-benda lain di atas surya, sehingga sumber gravitasi yang mengelilinginya tampak dalam dan jangkauannya jauh. Masih diumpamakan dalam perputaran planet mengelilingi matahari. Jadi ada cara kerja sumber gravitasi yang sudah diingat ini. Kita bisa mengambil contoh yang sudah tersedia di sana. Mana yang lebih masuk ke dalam sumur, mana yang belakangan. Nah yang duluan yang mana tadi? Yang kenyang, yang belakangan. Nah kenapa tuh? Kenapa kok yang kenyang lebih dulu, sedangkan yang berat belakangan secara